Halo, pada tutorial Flutter kali ini kita akan membahas tentang layout widget pada Flutter. Nah, pada Flutter, secara garis besar terdiri dari dua jenis layout, yaitu single child layout widget dan multi child layout widget. Nah, single child layout widget ini adalah widget yang dimana di dalamnya itu hanya boleh berisi satu widget lainnya atau satu child saja. Contohnya adalah align, aspect ratio, baseline, center, constraint box, container, expanded, dan lain sebagainya. Pada widget ini di dalamnya hanya boleh berisi satu child saja, tidak boleh berisi lebih dari satu child. Nah, untuk jenis widget yang lainnya yaitu multi-child layout widget, ini adalah widget yang mengizinkan di dalamnya boleh berisi lebih satu widget. Nah, contohnya adalah kolom, jadi bentuknya seperti ini. Terus ada custom multi-child layout, flow, grid view, terus yang sering dipakai lagi adalah row, list view, table, sama wrap. Nah, itu beberapa jenis multi-child layout widget. Nah, sekarang kita coba bahas satu, yaitu single child layout widget, yaitu yang sering dipakai adalah container. Jadi container itu seperti penjelasannya di sini, container ini merupakan widget yang akan membungkus widget lainnya, yaitu dengan memberikan properti painting pada umumnya, positioning, dan ukuran atau sizing widget. Nah, dokumentasinya ada di bawah. Jadi properti apa saja yang bisa digunakan dan contoh penggunaannya. Jadi ada di sini. Contohnya adalah container. Ya, ini adalah single child widget, yaitu container. Dimana di container kita bisa tentukan marginnya, terus warnanya, kemudian lebarnya dan tingginya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Contoh yang lainnya yaitu ketika container kita isi dengan properti transform, maka bentuknya bisa miring seperti ini. Nah, properti apa saja yang ada pada widget container itu bisa dilihat di sini. Ada alignment, yaitu untuk mengatur perataan, kemudian child, jadi child ini berisi widget lainnya yang ada dalam container tersebut. Ada constraint, ada decoration, jadi kita bisa menghias dari kontainernya. Contohnya kita ingin agar tidak kotak tetapi dalam bentuk melengkung sedikit. Kemudian ada margin, ada padding, transform. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mari kita coba praktekkan penggunaan dari container widget. Oke. Nah, pada Android Studio di sini saya sudah membuat skeletonnya, yaitu di sini ada fungsi main, run app, kemudian dia akan menjalankan satu widget namanya single layout. Nah, single layout ini merupakan stateless widget di mana dia terdiri dari material app. Nah, material app ini berisi properti home, home-nya itu berisi widget scaffold. Nah, scaffold ini saya setting background color-nya menjadi light blue accent, jadi kurang lebih seperti ini ya. Dan di dalamnya ada container. Nah, kita bermain sekarang di container ini. Jadi container ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dia bisa berisi satu child ya. Nah, contohnya dalam container ini saya akan isi icon. Jadi ikonnya contohnya saya menggunakan saya menggunakan icon Android, dimana warnanya adalah, saya gunakan warnanya hijau. Kemudian size-nya adalah mungkin saya gunakan 200. Nah, jika saya simpan kurang lebih seperti ini ya. Jadi icon Android ini sebenarnya di wrap oleh container, tapi ini belum kelihatan. Kemudian agar lebih kelihatan, saya akan atur warnanya. Jadi saya akan atur warnanya, yaitu properti lain adalah color. Colornya contohnya saya gunakan colors.deep purple. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bagian dari container yang kita gunakan untuk wrapping dari icon Android.
Oke, kemudian kita coba lagi properti yang lainnya, contohnya kita menggunakan margin. Nah, margin ini mengatur batas-batas dari kontainer ini, batas atas, batas kiri, kanan, dan bawah. Nah, untuk isi margin kita bisa menggunakan edge inset. Jadi kita bisa tentukan margin yang diatur itu adalah sebelah mana. Apakah hanya di beberapa sisi saja, atau di semua sisi, atau kita tentukan beda-beda antara left, top, right, dan bottom. Nah, contohnya saya hanya tentukan di beberapa sisi saja, yaitu contohnya top. Topnya saya gunakan contohnya adalah 100, dan leftnya saya gunakan adalah 50. Jadi kita lihat gimana hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi atasnya itulah 100 pixel, sampingnya adalah 50 pixel. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, kita tentukan paddingnya. Paddingnya kita gunakan edge inset juga. Contohnya di semua sisi, all. Ini saya tentukan paddingnya itu adalah 10 pixel. Nah, kita akan lihat. Jadi akan ada perbedaan sedikit. Nah, untuk melihat yang mana padding, yang mana margin, di Android Studio itu ada Flutter Inspector. Jadi di sini kita bisa klik bagian ini dan bagian ini. Nah, jadi akan kelihatan di sini batas-batasnya. Jadi di sini ya, jika kita klik, kita akan melihat ini paddingnya ya, yang bagian sedikit ini adalah bagian margin. Ini left sama top ya, sedangkan paddingnya kita lihat adalah 10. Jadi garis tebal adalah padding. Contohnya saya jadikan 30. Nah, jadinya seperti apa? Oke, jadi garis tebalnya ini menebal lagi. Jadi ini sebenarnya adalah bukan garis tebal, tapi ini adalah batas padding. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat dengan menggunakan debug Paint dari Android Studio. Oke, saya matikan dulu. Oke, kemudian properti yang lain yang bisa kita gunakan di kontainer itu adalah contohnya decoration. Saya lupa. D-nya kecil, sorry. Decoration. Nah, decoration ini apa saja sih yang bisa kita gunakan di sini? Oke, kita harus bersahabat dengan dokumentasinya, karena kita tidak perlu mengingat semuanya, tapi kita perlu mengingat cara menggunakannya saja. Nah, sedangkan di dekorasi ini apa saja yang bisa digunakan, kita bisa klik di sini. Decoration itu adalah untuk mendekorasi paint behind the child. Jadi kita diklik di sini. Oke. Jadi untuk decoration class ini kita bisa mengimplementasikannya dengan box decoration, Flutter logo decoration, shape decoration, dan underline tab indicator. Coba kita cek untuk box decoration-nya apa saja. Oke. Box decoration ini adalah immutable description of how to paint a box. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh penggunaannya. Kita bisa menentukan warna, terus bordernya ya, garis pinggirnya, kemudian border radiusnya juga kita bisa gunakan. Nah, dan properti lainnya. Nah, contohnya saya menggunakan box decoration di sini. Jadi box decoration, kita di sini bisa tentukan tadi adalah border radius contohnya. Oke, border radius itu seperti apa sih tadi? Nah, kita bisa lihat di sini border radius. Contohnya saya ikutin border radius .circular. Circular, contohnya saya gunakan 20. Sorry, ketutup. Nah, jadinya seperti apa? Oke, error. Nah, kenapa error? Di sini dikatakan bahwasannya valid assertion line 319 posisi 15 ini cannot provide both a color and a decoration. Jadi masalahnya adalah karena kita sudah menggunakan dekorasi, kita tidak boleh mendefinisikan warna di sini. Ya, jadi saya hapus warna di atasnya, kemudian saya definisikan di sini warnanya. Color. Jadi color dot. Nah, saya gunakan tetap di purple. Oke.
Oke, kembali. Nah, seperti ini. Jadi di sini terlihat bahwasanya circular. Ya. Nah, itu contoh penggunaan dari decoration. Oke, mungkin seperti itu secara garis besar bagaimana cara kita menggunakan kontainer dalam Flutter. Oke, silakan di oprek lagi, dicoba-coba lagi, kemudian contohnya kita isi border dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang baris dan kolom, row and column.